Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baik, pada kesempatan yang singkat ini nama saya Muhammad Reza Maulana. Saya ingin mereview atau merangkum sebuah jurnal mengenai konsep relung yang berjudul tentang struktur komunitas dan relung makanan beberapa jenis ikan di Danau Lindung Pangelang, Kabupaten Kapuas Hulu. Jadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perubahan struktur komunitas ikan, preferensi makanan dan relung makanan setiap jenis ikan di Danau Lindung Pangelang. Pada saat musim surut, jenis ikan yang tertangkap lebih banyak dibandingkan dengan musim peralihan dan musim banjir. Pada musim surut, jenis ikan yang tertangkap berjumlah 21 spesies, musim peralihan 17 spesies dan pada musim banjir sebanyak 16 spesies. Ikan entukan merupakan jenis ikan yang mendominasi komunitas jenis ikan yang ada di Danau Pangelang tersebut. Jenis ikan penghuni tetap Danau Pangelang itu seperti ikan baung, ikan entukan, lais batu dan sebagainya. Sedangkan untuk jenis ikan yang ditemukan pada saat musim banjir itu seperti ikan pisang-pisang, lampak, sepatung dan lainnya. Pada air surut, kelimpahan ikan tiap jenisnya sedikit tetapi ukuran biomasanya besar. Maksudnya di sini ikannya tidak banyak tetapi ukurannya itu atau bobotnya itu lebih besar. Sedangkan pada musim peralihan, jumlah jenis dan ukuran biomasanya yang tertangkap cukup seimbang. Maksudnya relevan antara dengan jumlah hasil tangkapan dengan ukuran biomasa ikan tersebut. Pada musim air surut, ikan entukan mendominasi kelimpahan dan biomasa. Sedangkan pada musim peralihan, terjadi perubahan. Ketika ikan sepat mutiara yang tergolong ikan hitaman mendominasi kelimpahan, sedangkan ikan entukan tetap mendominasi masa. Menurut hasil penelitian, jenis ikan tertangkap pada musim surut adalah ikan detritivora, sedangkan pada musim peralihan iaitu jenis ikan planktivora, iaitu hewan pemakan plankton. Kemudian pada musim banjir, jenis ikan yang tertangkap iaitu dari jenis ikan pemakan tumbuhan. Kemudian untuk materi tentang adaptasi dan suskesi iaitu sebuah jurnal yang berjudul tentang domestikasi ikan bilih Rasbora sp asal perairan Aceh Barat dalam wadah budidaya yang berbeda. Jadi tujuan dari penelitian ini iaitu untuk mengetahui proses penjinakan ikan bilih dari alam ke wadah budidaya dan mengetahui kelangsungan hidup dan pertumbuhan ikan bilih yang dipelihara dalam wadah budidaya yang berbeda, seperti ada wadah bak semen, terpal dan lainnya. Sebelum itu, ikan bilih merupakan ikan air tawar yang hidup di dalam alam liar seperti sungai atau danau. Ikan ini banyak diminati oleh masyarakat karena rasanya yang sangat enak sehingga permintaan pasar setiap bulan meningkat. Dari penelitian ini ada 3 parameter yang diukur untuk melihat adaptasi dari ikan bilih tersebut terhadap wadah yang berbeda, iaitu ada tingkat kelangsungan hidup ikan atau survive, kemudian ada pertumbuhan berat mutlak dan pertumbuhan panjang mutlak. Berdasarkan tingkat kelangsungan hidup ikan, wadah yang tepat untuk kita budidayakan ikan bilih ini iaitu pada wadah bak semen yang pertama, kemudian yang kedua itu ada pada akuarium, kemudian yang ketiga itu ada pada fiber, kemudian yang terakhir itu ada pada wadah terpal. Kemudian kalau menurut parameter pertumbuhan berat mutlak itu yang pertama itu ada di wadah bak semen dan wadah akuarium, kemudian disusul oleh wadah fiber dan selanjutnya itu wadah terpal. Sedangkan menurut parameter pertumbuhan panjang mutlak, wadah yang sangat tepat untuk kita budidayakan ikan bilih tersebut iaitu pada wadah bak semen, kemudian diikuti oleh wadah akuarium dan fiber, kemudian yang terakhir iaitu wadah terpal. Kemudian untuk materi yang terakhir iaitu tentang ekosistem. Ekosistem merupakan tempat timbal balik makhluk hidup antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Apabila lingkungan tersebut tercemar, maka itu akan mengganggu organisme ataupun makhluk hidup yang berada di ekosistem tersebut.
Berdasarkan hasil dari penelitian, limbah domestik merupakan salah satu faktor penyebab dari adanya pencemaran sungai sebesar 60% hingga 70%. Ini merupakan sebuah pencemaran yang sangat besar angkanya, sehingga kita sebagai warga harus mengantisipasi atau menjaga ekosistem kita agar sungai kita tidak tercemar, sehingga itu akan mengakibatkan biota-biota sungai ataupun biota lainnya itu akan menyebabkan kematian. Pengaruh tingkat pencemaran terhadap kondisi dan pergerakan organisme di dalamnya iaitu berbanding terbalik, di mana semakin tinggi tingkat pencemaran maka kondisi dan pergerakan ikan semakin menurun atau melemah dikarenakan terjadi pencemaran di lingkungan tersebut. Kemudian apabila si ikan ini menghirup atau meminum air yang sudah terkontaminasi dengan deterjen, maka itu akan memberikan dampak negatif pada organisme tersebut, karena dapat membahayakan insang ataupun organ lainnya yang dapat menyebabkan kematian pada spesies ikan tersebut. Sekian, terima kasih. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.